Perkenalkan, nama saya Ray Pratama. Saya dari kelas L dengan nomor NPM 231010652. Saya ingin mempresentasikan materi tentang politik hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia. Yang pertama, materi tentang faktor sosiologis Indonesia. Dimulai dari pengertian dari de facto, Indonesia adalah suatu negara yang memiliki keragaman penduduk dengan beragam latar belakang sosial dan budaya. Keragaman dimaksud juga telah diikat dan diangkat dengan sebuah moto Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman itu secara politik diikat menjadi satu oleh satunya bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia. Yang kedua, secara de jure, keragaman sosial budaya juga disertai dengan keragaman hukum adat dan kebiasaan di mana di sebagian masyarakat Indonesia, hukum adat dan kebiasaan tersebut masih hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Seperti contohnya di Papua, baru kedua suku Dayak, Samin, Baduy, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu Indonesia adalah negara dengan penduduknya mayoritas beragama Islam. Tetapi Indonesia bukanlah negara Islam. Kendati hukum Islam tidak menjadi sendi dan dasar hukum untuk tata kehidupan masyarakat secara keseluruhan, tetapi dalam soal hukum tertentu digunakan hukum Islam, yaitu antara lain mengenai perkawinan dan waris. Yang keempat yaitu dari pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut ke materi kedua, yaitu bentuk dan tujuan negara. Negara hukum yang demokratis, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 1 ayat 3 Jo, pasal 38I ayat 5 dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Apa itu politik hukum? Politik hukum yaitu kebijakan dasar dalam bidang hukum pidana yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dari masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Politik hukum. Konfigurasi politik sebagai variabel bebas dapat mempengaruhi karakter produk hukum sebagai variabel terpengaruh. Pembentukan hukum, konfigurasi kekuatan politik yang ada di parlemen dan kelompok vested interest akan berpengaruh dan mempengaruhi karakter produk hukum yang dihasilkan parlemen tersebut. Contohnya yaitu pembuatan RUU anti pornografi dan porno aksi. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu adanya kebutuhan transitional justice yang melindungi kepentingan korban. Yang kedua, adanya pergulatan antara kantianisme versus utilitarianisme. Yang ketiga yaitu adanya pergulatan antara sistem civil law dan common law. Yang keempat yaitu adanya nilai masyarakat adat versus masyarakat digital. Yang kelima yaitu adanya pemahaman yang bersifat sekularisme versus religiusitas. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu dilema dalam politik hukum, legalitas versus living law. Yang pertama yaitu pasal 1 ayat 3 RUU KUHP menegaskan keberpihakan pada living law, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Materi selanjutnya yaitu kantianisme versus utilitarianisme.
Yang pertama yaitu sebagian studi rakyat menginginkan hukum mati tetap diberlakukan tanpa syarat-syarat untuk kejahatan tertentu. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi masih menjustifikasi adanya hukuman mati. Yang ketiga yaitu sebagai kalangan hukum mati sudah kurang relevan dan dalam pergaulan untuk kerjasama internasional untuk kejahatan transnasional. Oke, materi selanjutnya yaitu Transitional Justice di dalam RUU KUHP. Yang pertama yaitu justice yang berpihak pada korban kejahatan. Yang kedua, adanya perubahan dari teori absolut menuju relativisme. Yang ketiga yaitu ada pergerakan dari punishers menuju ke reducers. Yang keempat yaitu pemidanaan belum sepenuhnya dapat menimbulkan efek deterrent dan belum diefektifkan sebagai akad untuk mencegah suatu kejahatan. Oke, lanjut ke pasal 54 RUU KUHP. Yang pertama, pemidanaan bertujuan A. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. B. Masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. C. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. D. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan memaafkan terpidana. 2. Pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Lanjut ke dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan yang pertama kesalahan pembuatan tindak pidana. Yang kedua, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Yang ketiga yaitu sikap batin pembuat tindak pidana. Yang keempat yaitu apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. Yang kelima yaitu cara melakukan tindak pidana. Yang keenam yaitu sikap dan tindakan pembuat sudah melakukan tindak pidana. Yang ketujuh yaitu riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana. Yang ke-8 yaitu berpengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana. Yang ke-9 yaitu pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Yang ke-10 yaitu pemanfaatan dari korban dan keluarganya. Yang ke-11 yaitu pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Yang kedua yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Ke materi selanjutnya yaitu tentang pasal 60 RUU KUHP. Yang pertama, jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Yang kedua, jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang peraturan perundangan yang dapat menetapkan politik hukum. Yang pertama yaitu MPR berwenang menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu DPR bersama Presiden berwenang mengajukan rancangan undang-undang membahas untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Serta selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Pasal 5 ayat 1 Junto Pasal 20 ayat 1, 2, 3, 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu Presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah PP, serta peraturan Presiden Perpres. Seperti diatur di dalam Pasal 22 ayat 1, Junto Pasal 4 ayat 1, dan Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat yaitu peraturan daerah. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih.